Halo sahabat ternak, pernah nggak merasa pusing karena harga pakan ayam makin hari makin mahal, dedak susah dicari, jagung naik turun, belum lagi konsentrat. Tapi tahukah Anda, ada tanaman di sekitar kita yang sering dianggap sepele, ternyata bisa jadi pakan alternatif yang luar biasa? Ya, daun dan buah pepaya. Bukan hanya murah, tapi gizinya tinggi, mudah diolah, bahkan bisa menggantikan dedak. Penasaran gimana cara mengolahnya? Tonton video ini sampai habis, karena kita akan bongkar kandungan, manfaat, cara pengolahan dengan mesin chopper, sampai efek sampingnya. Pengenalan pepaya sebagai pakan ayam. Pepaya dikenal sebagai tanaman serbaguna, bagian yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ayam, daun, buah, bahkan bijinya, mudah ditemukan di sekitar rumah, kebun, atau pinggir jalan. Kenapa cocok untuk pakan ayam? Karena kaya nutrisi dan bisa menekan biaya pakan. Kandungan nutrisi, daun pepaya, protein kasar 17-23%. Vitamin A, C, E dan vitamin K, kalsium, fosfor, zat besi, senyawa papain atau enzim pencernaan. Buah pepaya, karbohidrat sederhana atau glukosa, fruktosa, vitamin A, B, dan C, serat halus. Cocok untuk energi ayam, mengandung air cukup tinggi, sehingga melembabkan pakan. Daun, lebih kaya protein, bagus untuk pembentukan daging dan telur. Buah, lebih banyak energi, bagus untuk pertumbuhan dan stamina. Manfaat untuk ayam, meningkatkan nafsu makan. Daun pepaya punya rasa agak pahit, tapi setelah dicampur pakan, bisa merangsang metabolisme, meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin C, dan antioksidan memperkuat imun, membantu pencernaan, enzim papain memecah protein jadi lebih mudah diserap, meningkatkan produksi telur, kandungan vitamin dan mineral, mendukung organ reproduksi ayam betina, menggemukkan ayam pedaging, karena ada kombinasi protein, tambah karbohidrat dari daun dan buah. Pengganti dedak, pepaya kering dan digiling bisa dijadikan campuran pakan, sehingga mengurangi ketergantungan pada dedak yang harganya mahal. Cara mengolahnya, bahan daun pepaya segar bisa tua maupun muda. Buah pepaya, mentah, matang atau setengah matang, bisa ditambah bahan lain, jagung giling, singkong, atau sisa sayuran. Kemudian langkah-langkahnya, pemanenan, ambil daun pepaya segar, pilih yang tidak terlalu tua. Buah pepaya bisa yang matang jatuh. Pencucian, cuci bersih, untuk menghilangkan debu atau getah berlebihan. Pencacahan, potong kecil-kecil agar mudah masuk ke chopper. Penggilingan dengan chopper, masukkan daun dan buah pepaya ke alat chopper hingga halus. Lanjut, pencampuran. Campurkan hasil gilingan dengan bahan pakan lain, misalnya dedak jagung giling atau konsentrat. Lalu, pengeringan atau opsional, bisa dijemur dulu agar tahan lama dan teksturnya lebih mirip dedak. Dan hasilnya, pakan halus, mudah dimakan ayam, bisa diberikan langsung saat masih segar, atau dijadikan pakan kering untuk stok. Potensi sebagai pengganti dedak. Dedak mahal, harga bisa Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo. Daun dan buah pepaya gratis, tinggal ambil di sekitar. Jika dikeringkan dan digiling, teksturnya menyerupai dedak, kandungan gizi cukup tinggi. Walau tidak bisa 100% menggantikan, tapi minimal bisa mengurangi 30-50% kebutuhan dedak. Artinya, biaya pakan bisa ditekan secara signifikan. Kemudian, efek samping atau kekurangan, daun pepaya terlalu banyak. Rasa pahit bisa membuat ayam tidak mau makan. Buah pepaya terlalu banyak karena tinggi air, bisa menyebabkan kotoran ayam lebih cair. Getah pepaya berlebihan, jika tidak dicuci, bisa membuat ayam mencret. Tidak bisa 100% pengganti pakan utama, tetap butuh campuran jagung, konsentrat atau dedak, agar nutrisi lengkap. Tambahan tips, gunakan 10-20% daun pepaya dari total campuran pakan. Buah pepaya cukup 5-10%
agar tidak kebanyakan air. Jadi, siapa sangka, tanaman sederhana seperti pepaya bisa jadi pakan ayam murah, meriah, tapi kaya manfaat, mulai dari meningkatkan nafsu makan, mempercepat pertumbuhan, sampai bisa menghemat biaya pakan. Yang penting, olah dengan benar, pakai chopper, campurkan dengan bahan lain, dan jangan berlebihan agar tidak menimbulkan efek samping. Kalau teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak peternak bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ternak kita makin sehat, produksi meningkat, dan rezeki lancar.